Kuasa hukum Danu sekarang menekankan harus diusut tuntas, yaitu tentang dugaan adanya obstruction of justice yang menghalangi tentang pengungkapan kasus ini. Halo semuanya teman-teman dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat, amin. Teman-teman, sekarang menginjak sidang ke-9 terkait kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini. Kita mengikuti dari tahun 2021 dan saya mendapatkan sebuah informasi penting juga. Sekarang ini akan dihadirkan banyak saksi, kisaran 6 atau 7 ataupun lebih. Ada juga kabar gembira untuk kita semuanya, ada saksi-saksi di kalangan masyarakat yang siap memberikan keterangan. Oh, ternyata ketahuan juga ya pergerakan mereka ini. Namun waktu itu, sebelum adanya para tersangka di dalam kasus Subang ini, tidak begitu banyak masyarakat yang memberikan sebuah keterangan. Mungkin juga takut, atau mungkin juga takut terlibat dan tidak mau ikut campur dalam kasus ini. Akan tetapi, sekarang sudah ada tersangka, banyak meluap saksi-saksi baru dalam kasus ini yang siap memberikan sebuah keterangan. Nah, mungkin sekarang saksi utamanya ada Pak RT, Pak Ujang, dan juga Mang Ajat, dan juga yang lainnya dari masyarakat, pasti itu akan dihadirkan. Karena untuk mematahkan atau juga mungkin mematahkan alibi-alibi yang dibuat oleh yang sudah para tersangka ini. Misalkan Pak Yosef mengatakan A, ada saksinya. Danu mengatakan A, ada saksinya. Seperti itulah mungkin teman-teman kira-kira kita di segmen analisa ini. Ya, semoga saja teman-teman para saksi ini memberikan sebuah kejujuran untuk demi keadilan kedua korban. Karena kita mengikuti kasus Subang ini sudah kita bayangkan dari tahun 2021 sampai 2024. Ya mungkin kisaran 3 tahun ada ya, kurang lebih teman-teman. Waktu itu di bulan Agustus tanggal 18 terjadinya pembunuhan. Teman-teman, kalau saya melihat di sini dari dulu awal kasus ini mencuat sudah banyak sekali kejanggalan. Baik keterangan Pak Yosef, keterangan Danu, dan juga keterangan dari saksi-saksi yang lain. Mungkin juga ketakutan atau bagaimana. Oke. Sekarang sudah hampir 3 tahun lamanya kasus Subang berlalu. Namun, hingga kini meskipun sudah ada persidangan yang sudah kita simak, belum juga kita semuanya mendapatkan kabar yang terang benderang yang flong ya. Karena di sini terdakwa Pak Yosef Hidayah sampai saat ini tidak mengakui atas apa yang dituduhkan oleh tersangka Danu. Nah, di sini teman-teman, namun ketika saya mendengar keterangan dari ketiga jaksa yang kemarin diwawancara oleh rekan saya Yahya Muhammad, di situ mengatakan kasus ini mudah sih sebenarnya, tapi tidak semata-mata mengandalkan pengakuan Danu. Pasti saksi-saksi akan diperiksa. Lalu Pak Jaksanya mengatakan, kami tidak butuh pengakuan, intinya nanti bukti-bukti dan juga keterangan saksi akan dicocokkan. Bahkan Pak Jaksa mengatakan yang cocok itu adalah keterangan Yoris ketika masalah kunci rumah tersebut yang membawa adalah papanya. Juga keterangan Irlan seperti itu, yang punya kunci, yang memegang kunci adalah Pak Yosef Hidayah. Sedangkan dulu di keterangan yang lain, waktu itu podcast di Aiman Kompas TV, Pak Yosef mengatakan yang pegang kunci itu adalah mamahnya atau Ibu Tuti tersebut. Ini mulai terbongkar dan terbuka di fakta persidangan terkait masalah kunci. Kunci itu terlihat kecil, tapi yang namanya kunci adalah untuk membuka semuanya atau membuka pintu TKP. Wah, luar biasa ya teman-teman. Dulu kita mendengar sebuah clue, tidak ada pintu yang dirusak, tidak ada jendela yang dicongkel, tidak ada barang yang hilang kecuali handphone entah kemana atau dikubur para pelaku, dibuang ke sungai atau ke laut seperti itu. Nah, kalau misalkan perampokan itu mobil ketiga-tiganya atau 2 lah akan dibawa kabur, uang juga ada, perhiasan korban juga ada, surat-surat penting juga ada.
Ini sangat-sangat luar biasa clue dari seorang Kapolres dulu. Dugaannya adalah pelaku orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Alasannya sudah saya sebutkan tadi. Luar biasa kasus Subang ini. Dari awal sudah banyak kejanggalan rupanya ya teman-teman. Nah, dalam kasus Subang ini kita melihat masing-masing saksi. Belakangan ini misalkan Danu, Yosep, atau Yoris, atau Yanti, dan saksi-saksi penting lainnya, ya terutama yang kita sorot adalah Danu dan Yosep. Memberikan sebuah keterangan dari dulu di berbagai media massa, berkoar-koar, ya. Justru di sini yang kita lihat hanya menguatkan alibi-alibi mereka. Pak Yosep pulang dari Cijengkol ke TKP, rumah sudah acak-acakan. Lalu menelepon Yoris yang angkat Yanti, lalu laporan ke Polsek. Nah, di sini pun sudah banyak kejanggalan ketika saya mendengar penjelasan dari Bang Ahmad Taupan, kuasa hukum Danu. Dari awal-awal kasus ini mencuat, pelaporan Pak Yosep ke Polsek pun sudah banyak kejanggalan. Di tanggal 18, apalagi di tanggal 19-nya, ada yang masuk tanpa izin ke TKP. Ini kan bisa jadi menghilangkan barang bukti, menghilangkan jejak. Apapun itu dilakukan bisa jadi teman-teman tanpa diketahui oleh masyarakat. Kan seperti itu. Jelas di sini adanya obstruction of justice. Kuasa hukum Danu sekarang menekankan harus diusut tuntas, yaitu tentang dugaan adanya obstruction of justice yang menghalangi tentang pengungkapan kasus ini. Ini akan menarik luar biasa, nanti akan dihadirkan kembali sesuai dengan apa keterangan Danu, adanya sebuah intimidasi, adanya ancaman agar jangan sampai mengakui menurut Danu. Nah, ini banyak analisa. Bisa saja misalkan Danu dulu sudah mengakui perbuatannya dan juga mengakui dan menyebutkan nama-nama para pelaku dan sampai sekarang tidak berubah. Ini bisa jadi oknum-oknum tersebut, ini hanya sebuah analisa. Danu, kamu tidak boleh menyebutkan Yosep misalkan. Kamu harus mengakui ini atau mencabut BAP. Dan keterangan itu adalah sebuah kebohongan. Bisa jadi kan, karena saya mendengar 2 kali ucapan Danu di persidangan ketika ditanyai Pak Rohman dan juga Hakim. Kan saya dipaksa untuk mengaku, untuk disuruh seperti itu. Coba bayangkan, ada saya mendengar 2 kali di persidangan. Yang tentunya ini menjadi sorotan publik. Obstruction of justice ini harus diusut tuntas. Ahmad Taupan begitu tegas, kuasa hukum Danu. Nanti teman-teman bisa simak kembali di YouTube-nya Kang Heri Susanto. Di situ sudah jelas mengatakan OOJ ini harus diusut tuntas. Yang masuk di tanggal 19, yang di tanggal 18, seperti itu. Karena banyak sekali pertanyaan publik yang saya simak. Kenapa di sini kok nama Pak Mulyana mencuat, nama Arief juga mencuat di publik teman-teman. Dan ini sudah kita simak keterangan Danu. Waktu itu dibawa berkeliling-keliling, adanya intimidasi, segala macam. Wah, ini akan seru sekali teman-teman. Semoga intinya doa kita semuanya dan teman-teman semua dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa agar kasus ini terang benderang ya. Oke, teman-teman, jika dilihat secara seksama, sebenarnya dalam kasus ini ada ya mungkin 1 poin ya yang masih menantang logika kita semuanya berpikir publik. Apa itu? Yakni saat sebuah kronologi penemuan jasad dan tindak tanduk para saksi ini juga berkaitan dengan titik-titik krusial di waktu itu, sebuah peristiwa pembunuhan yang berada pada 48 jam pertama. Sesudah terjadi pembunuhan di tanggal 18 Agustus, bahkan di tanggal 18-nya pun, itu banyak sekali terlihat di video Kang Heri waktu itu, kok banyak yang masuk ya, itu kan sudah di polis lain. Coba bayangkan teman-teman, ini kan bisa jadi merusak tempat kejadian perkara, data-data penting. Ini sudah kacau kasus Subang dari awal. Dan ini banyak analisa sengaja kasus Subang ini dirancang agar jangan sampai terungkap. Ya, motivasi mereka para pelaku sudah dikatakan oleh Kombes Pol Surawan, mengatakan motivasinya adalah harta ya, seperti itu. Ya, harta apalagi teman-teman. Kalau perampokan itu mobil, harta segala macam akan dibawa kabur.
orangnya dibantai, hartanya dibawa. Ini kan tidak. Bahkan itu emas perhiasan almarhumah Amel ya, atau Ibu Tuti, itu kan kok dioper-oper seperti itu. Dari Pak Irlan ke Pak Mulyana ke Yosep, Yosep ke Yoris. Dan itu pun sudah beberapa bulan kemudian baru perhiasan itu ada di tangan Yoris. Ini pun di over-over seperti itu, sudah ada permainan ya, dugaannya sudah ada kekacauan. Oke, teman-teman, bicara masalah kronologis, memang belakangan ini ya kita melihatnya sangat aneh sekali, apalagi hingga kini, meskipun sudah ada persidangan yang sudah kita simak, belum juga secara kasarnya membuka secara utuh kasus ini. Baik dari keterangan Yosep, keterangan Danu, keterangan Yoris. Mimin kan belum ya, Abi Arigi yang disebutkan Danu, ini belum dimintai keterangannya dalam persidangan. Ketika melihat persidangan Yosep dan juga ya terutama Pak Yosep hanya memberikan versinya sendiri. Jadi sama sekali secara kasarnya tidak menganggap keterangan Danu, intinya menolak keterangan Danu. Dan juga pasti dalam hati mengatakan saya tidak terlibat dalam kasus ini. Itulah kalau dikatakan teman-teman. Karena Pak Yosep menolak, mengelak, bahkan kemarin juga mengatakan ya saya tidak pergi ke pecel lele. Itu kan otomatis tukang pecel lele misalkan tidak tahu ada mereka di sana, otomatis itu memberatkan Danu, teman-teman. Karena pengakuan Danu ketemu di pecel lele, lalu tukang pecel lelenya tidak mengakui melihat mereka. Ini memberatkan keterangan Danu kalau saya lihat. Dan Pak Yosep pun mengatakan, ya memang saya tidak ke sana. Nanti teman-teman bisa simak kembali ya di keterangan-keterangan Pak Yosep, keterangan para saksi yang sudah di-up oleh para wak YouTuber. Saya hanya menjelaskan kembali di fakta persidangan, seperti itulah kasus Subang. Meskipun sudah ada persidangan, begitu banyaknya saksi meluap, tapi belum ada titik temu, titik terang. Tapi intinya kita berdoa saja. Semoga kasus ini cepat selesai, teman-teman. Kita selalu berharap keadilan kedua korban.